Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Dewi Tiarawati dari kelas Perbankan Syariah 2H nomor NIM 215231286. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita mengenai Perjanjian Giyanti tahun 1755 dan juga tentang terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti adalah sebuah kejadian besar yang terjadi pada masa lalu silam, di mana perjanjian ini pasti membekas di ingatan masyarakat Jawa. Perjanjian Giyanti adalah perjanjian kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan juga Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau VOC. Perjanjian Giyanti terjadi pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Penamaan nama Giyanti ini diambil dari tempat di mana perjanjian Giyanti ini ditandatangani. Perjanjian Giyanti ditandatangani di Desa Janti, atau dalam pelafalan Belanda disebut Ianti, dan secara tertulis terbaca Giyanti, yang saat ini nama tersebut disebut Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti adalah sebuah perjanjian yang digunakan untuk meredam api konflik yang terjadi secara berlarut-larut. Pasca dari pemindahan Keraton Kartosura ke Surakarta, api peristiwa geger percinan ternyata belum padam sampai ke sumbunya. Pangeran Mangkubumi yang pada saat itu membantu Pakubuwana II untuk meredam api konflik mendapatkan hadiah dari Pakubuwana II. Hadiah tersebut yaitu berupa sebidang tanah, yang dimana luas dari tanah tersebut ternyata menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran mengajukan ketidakadilan tersebut kepada Gubernur Jenderal Batavia. Kemudian, Gubernur Jenderal Batavia tersebut mengeluarkan keputusan bahwa tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Maka dari itu, Mangkubumi meminta izin kepada kakaknya yaitu Pakubuwana II agar dia, daripada tahtanya dikurangi, maka lebih baik dia dibuang saja sehingga dia tidak bisa kembali ke Jawa. Yang kemudian keinginannya tersebut disetujui dan beliau diberi 3.000 rial yang digunakan untuk jatah makan dari pengikutnya. Setelah kejadian tersebut pecah perang Mangkubumen, di mana setelah melihat kejadian tersebut mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara yaitu Nicholas Harting untuk mengambil sikap. Untuk mempertahankan daerah operasionalnya, Nicholas Harting berunding dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah terjadinya perundingan yang secara terus-menerus akhirnya menemukan titik terang, di mana Harting bersepakat untuk menjadikan Mangkubumi sebagai penguasa. Pada tanggal 23 September 1754, nota kesepakatan antara VOC dan juga Pangeran Mangkubumi akhirnya terlaksana, di mana kesepakatan tersebut kemudian disampaikan kepada Pakubuwana III, yaitu pengganti dari Pakubuwana II, di mana isi dari nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, akhirnya Pakubuwana III menyetujui kesepakatan tersebut, yang kemudian surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Jakob Mussel, yang dimana setelah hal tersebut terjadi kesepakatan besar yang terjadi di Desa Giyanti. Penandatanganan perjanjian tersebut menjadi pangkal dari terbelahnya Jawa menjadi dua bagian, atau sering disebut dengan istilah Palihan Nagari. Sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari tahun 1755, maka Pangeran Mangkubumi naik tahta dan mendapatkan gelar menjadi Sri Sultan Hamengkubuwana I di Yogyakarta. Akan tetapi terbelahnya masyarakat Jawa tidak terjadi seketika setelah perjanjian Giyanti tersebut. Proses pembagian wilayah dan juga atribut lainnya seperti bahasa itu masih mengalami proses yang cukup panjang.
Perjanjian Chianti yang tidak merinci pembagian wilayahnya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa lainnya. Pembagian sengaja diacak tersebut akhirnya menimbulkan wilayah yang timpang tindih. Akan tetapi setelah terjadinya perjanjian Chianti, Raden Mas Said yang dulunya ikut membantu Pangeran Mangkubumi terus melakukan pemberontakan, di mana Raden Mas Said yang juga sama seperti Pangeran Mangkubumi memiliki trah dari Pakubuwana menuntut haknya untuk mendapatkan wilayahnya. Dalam gerakannya pada bulan Oktober tahun 1755, Raden Mas Said atau dengan nama lainnya yaitu Pangeran Sambernyawa berhasil untuk mengalahkan satu kelompok VOC yang kemudian pada Februari tahun 1756 ia hampir membakar keraton yang baru saja dibangun di Yogyakarta. Setelah terjadinya perang yang berlarut-larut, akhirnya VOC menyudahinya dengan menandatangani perjanjian Salatiga pada tahun 1757, yang dimana akhirnya wilayah Jawa kembali terbagi menjadi 3. Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian wilayah dari Kasunanan Surakarta, atau pada saat ini dinamakan Kadipaten Mangkunegaran. Terbelahnya wilayah Jawa ternyata tidak berhenti sampai di situ saja, karena faktanya pada tahun 1813 pada masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles, wilayah Kesultanan Ngayogyakarta kembali terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Oleh karena itu, tanah Jawa terbagi menjadi 4 wilayah pemerintahan, yang dimana masing-masing dari pemerintahan tersebut memiliki perbedaan. Oleh karena itu, dengan adanya hal tersebut menjadikan wilayah Jawa memiliki banyak keberagaman. Sekian dari cerita yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.